Selanjutnya yaitu kata sambutan yang pertama dari Bapak Aten selaku Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pak Aten, saya persilakan untuk maju ke depan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, para pembicara atau yang akan berbagi, ada Ibu Saprina Sadli. Terima kasih Bu Evita, Bu Yati, dan Ibu moderator yang memang sangat ahli menjadi moderator. Fasilitator tepatnya. Jadi hari ini memang perannya akan menjadi fasilitator. Kalau fasilitas kurang, nanti Ibu fasilitator yang bisa kita pertanyakan. Terima kasih sudah hadir di acara Longevity Talk. Ini serial talk ya, diskusi ngobrol yang diselenggarakan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia dan Fakultas Psikologi UI. Sebenarnya kalau gitu yang ngadain Fakultas Psikologi UI karena psikologi terapan ada di bawah LPT. Ya gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa. Yang kita kedepankan brandnya LPT. Oke. Seperti manajemen perusahaan modernnya. Ya, ini acara dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, bisa perasaan juga kalau yang senang, juga mungkin saling memfasilitasi, saling menguatkan di antara Bapak Ibu yang lansia, tapi juga terbuka untuk yang muda-muda untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari sini karena lansia adalah masa depan kita semua. Jadi kita berpikir tentang masa depan, kita perlu belajar pada mereka-mereka yang sudah di depan kita. Jadi harapannya dari rangkaian kegiatan ini kita bisa dapat pemahaman tentang hidup yang sehat, baik, dan bahagia di masa lansia. Nah, kali ini yang kedua, ya harusnya ketiga tapi ini yang kedua. Kegiatan diselenggarakan di Fakultas Psikologi UI untuk yang daring, yang offline-nya, juga ada yang online, jadi hibrid. Yang pertama kalau salah online ya. Online ya, jadi nanti bulan depan akan ada lagi. Di Desember, di bulan ini masih akan ada lagi nanti. Jadi kita nantikan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, saya menyambut dengan gembira kegiatan ini. Saya menyambut semua yang hadir di Fakultas Psikologi UI di Aula Gedung D ini. Semoga berkesan dan menyenangkan. Selamat mengikuti kegiatan talk show ini, Longevity Talk. Semoga bermanfaat dan berdampak pada kebahagiaan kita semua. Terima kasih dari saya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aten. Terima kasih kepada Fakultas Psikologi yang sudah mendukung acara yang diselenggarakan oleh LPTUI. Demikian ya Bu. Baik, selanjutnya tentu saja nggak lengkap ya Bapak Ibu kalau tidak ada kata sambutan dari Direktur LPTUI. Kepada Pak Ari, saya persilahkan untuk maju ke depan. Silakan, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih Mas Aten memberikan sambutan. Bu Sadli yang akan sharing siang menjelang sore hari ini. Lalu ada Bu Yati, ada Bu Evita, ada Bu Dewi juga. Senang sekali dan kami dari LPTUI merasa terhormat bisa menyelenggarakan forum ini. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya ingin menyapa dan berterima kasih kepada para pembicara dan yang hadir di sore hari ini di ruangan ini dan juga yang hadir secara online. Insya Allah kita akan selenggarakan secara kontinu kegiatan ini karena kami mendapatkan masukan banyak manfaatnya yang dirasakan dari para yang hadir dan juga banyak yang tidak hadir meminta untuk bisa dipasang di sekarang banyaknya di online ya, di web ya, di YouTube dan sebagainya. Jadi mohon dukungannya. Insya Allah ini akan kita lanjutkan secara berkelanjutan.
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, Bapak Ibu, senang sekali saya juga kembali bisa membersamai acara ini dan yang hadir secara online itu terwujud nih keinginan di sesi sebelumnya, seri sebelumnya bahwa banyak anak-anak muda yang sekarang juga ikut bergabung bersama dengan kita. Teman-teman nih hadir secara online. Ada yang masih SMA, banyak juga yang mahasiswa ikut bergabung. Jadi kami tentu saja ingin tahu nih tidak hanya karya yang sudah Bapak Ibu wujudkan, tapi juga sosok dari Bapak Ibu itu sangat penting. Kami belajar tidak hanya dari karya, tapi juga dari sosok Bapak Ibu. Dan kami juga percaya dan kita juga yakin bahwa usia bukanlah batasan. Saya jadi ingat kata-katanya Michelle Yeoh waktu memberikan kata sambutan. Jangan biarkan orang lain membatasi diri kita, mengatakan bahwa masa jaya kita tuh sudah lewat. Ya Bapak Ibu kita mau menyepakati kalimat tersebut. Baik, nah ini langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita 4 orang narasumber, 4 orang pembicara yang sangat luar biasa. Saya akan serahkan kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dewi. Baik, silakan Ibu. Terima kasih banyak. Tidak tahu, ini saya sudah dikasih alat. Ya, baik. Oke. Ya, kalau enggak nanti saya bunuh aja ya. Baik. Ini kalau lansia bicara yang nunjukin banyak banget. Maaf ya orang muda-muda ya. Baik. Belum mengerti ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi disebut moderator, saya bilang bukan. Karena kalau moderator itu ngaturnya hebat gitu. Saya itu cuma bisa ngomong aja. Bu Mimi silahkan di sini kalau mau. Jadi tadi dikatakan bahwa memang ini adalah sebetulnya acara ketiga yang kita laksanakan. Kebetulan yang pertama itu kita tidak tatap muka, tetapi secara online. Itu Bapak Hana Jumhana yang hari ini tidak bisa hadir, bicara tentang sebuah terapi terutama dalam menghadapi lansia. Yang kedua adalah Ibu Selvi Widiantono yang hari ini juga sudah hadir di sini. Di ruangan ini juga membicarakan mengenai bagaimana Bu Selvi sebagai ya sudah lansia ya, Sil. 24 tahun duduk di kursi roda tetapi masih bertahan dan masih sangat aktif. Gitu. Ini beliaunya ada di sini. Saya bilang saja dari kesan pertemuan yang Bu Selvi di sini, itu kok banyak yang mencucurkan air mata. Bukan karena sedih melihat Bu Selvi, tetapi karena terharu belajar banyak dari Ibu Selvi. Ini yang kami harapkan, mengadakan acara atau kegiatan semacam ini, itu sebenarnya ingin menginspirasi pada banyak orang. Kebetulan 3 kali berturut-turut ini kita sedang bicara tentang lansia. Saya kira yang berikutnya akan ada lagi dan mudah-mudahan memang di kepala saya ini sekarang udah ada yang berikutnya. Untuk tidak lebih panjang lagi, saya ingin mengatakan bahwa hari ini saya bahagia sekali, berterima kasih karena saya diizinkan untuk menghadirkan Ibu Saparinah Sadli di ruangan ini. Bu Sadli, untuk banyak di antara kami yang di Fakultas Psikologi, bukan tokoh yang aneh. Kami sudah
kenal lama sekali. Tetapi kenapa Bu Sadli harus hadir hari ini di sini? Pertama, Bu Sadli ini lulusan Fakultas Psikologi UI. Dan mulai kuliah di Fakultas Psikologi UI itu tahun 55. 1950. Anda belum lahir? Belum lahir, kasihan sekali. Ibu Sadli waktu itu harus ke Amerika dulu mengikuti Pak Sadli dan kembali lagi kemudian melanjutkan kuliah. Pada waktu itu masih di Fakultas Kedokteran UI. Bu Sadli lulus dari fakultas ini. Bu Sadli kemudian menjadi doktor juga di Fakultas Psikologi UI. Pada waktu itu seingat saya di Rawamangun, fakultas kita. Dan Bu Sadli mendapatkan guru besarnya juga dari Fakultas Psikologi UI. Tapi yang saya mau sampaikan bukan itu. Bukan soal doktor, bukan soal profesor. Bu Sadli sekarang ini berusia 97 tahun. Luar biasa. Bukan usianya yang luar biasa. Ibu Sadlinya luar biasa. Kenapa? Karena sampai sekarang Ibu Sadli masih aktif. Masih aktif sebagai penggerak kegiatan lansia. Memberikan inspirasi, memberikan arah. Lansia itu tetap individu. Bukan orang individu yang nggak bisa apa-apa. Ini saya salut sekali. Kebetulan kenal, jadi saya bangga gitu. Dekat dengan Ibu Sadli. Mudah-mudahan masih bisa berbagi terus. Insya Allah. Ya, Ibu. Nanti coba saya pencet dulu ini ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti coba. Yuk, siapa nih teknisi? Kenapa? Beneran kan? Kalau gitu yang ini benar. Yang di saya enggak benar sama orangnya. Nah, begini. Saya lupa pensiun dari sini itu tahun berapa persisnya, saya lupa. Tetapi yang saya catat betul, Bu Sadli itu setelah pensiun, enggak cuma pensiun, tapi Bu Sadli punya banyak kegiatan di luar fakultas. Dan kegiatannya bukan kegiatan sendiri gitu, sama teman-temannya, enggak. Kegiatannya antara lain yang saya tahu, Bu Sadli pernah aktif di Komnas HAM. Itu cukup lama. Di Komnas HAM dengan berbagai tokoh begitu di sana, artinya itu nasional. Apa yang Bu Sadli sumbangkan sebagai pengetahuan, sebagai pengalaman guru besar psikologi. Tetapi bukan cuma itu, di akhir tahun 1900-an itu menjelang tahun 2000, Bu Sadli tergelitik untuk peduli pada kaum perempuan Indonesia dan Bu Sadli mendirikan Komnas Perempuan. Luar biasa. Sebuah perjuangan untuk membela eksistensi kaum perempuan. Jadi, Bu Sadli tidak diam saja. Dengan beberapa teman bergerak untuk itu. Selain itu, Bu Sadli juga akhirnya aktif di BKKBN, karena BKKBN itu di bawah Pak Fasli Jalal, itu punya program yang namanya lansia. Tapi aktivitasnya dan kegiatannya nggak begitu jelas. Bu Sadli tanya dong, terus lansia di sini bikin apa? Ya belum tahu gini, wah enggak bisa, ini penting banget. Bu Sadli lah yang menggerakkan. Bayangkan. Kalau ini emang saya ini diganggu ini.
saya, kalau dari saya ngomong tidak, kalau Bu Sadli itu tidak aktif dalam pemikiran, tidak punya motivasi untuk kepentingan dan kepedulian terhadap orang lain, nggak mungkin Bu Sadli akan bicara, bergerak, dan mengajak orang-orang untuk kegiatan itu. Ini yang saya betul-betul angkat jempol untuk Bu Sadli. Bu, sekarang saya bicaranya dengan Bu Sadli. Gini Bu, ini saya kira sesudah saya mengatakan Bu Sadli begini, begitu, gitu ya. Mungkin ingin dengar Bu, Bu Sadli kan sekarang giat dalam aktivitas bersama lansia. Betul ya Bu? Betul dong. Ya. Apalagi, ya silakan Bu. Ya tergantung apa yang disebut sebagai aktivitas kan. Kalau saya sih sebetulnya yang aktif itu mereka, bukan saya. Ibu jadi Ibu apa? Nah, jadi saya nggak tahu apa yang harus ditanya adalah mereka yang datang, bukan saya. Atau ini yang kemudian membantu untuk mengadakan suatu kegiatan. Evita ini sangat membantu agar pertemuan lansia yang tadinya ya gitu aja gitu ya, supaya selalu ada acaranya yang khusus itu. Kalau saya sih nggak apa-apa, saya hanya duduk aja. Tapi Bu, Ibu kenapa dulunya kan bicara tentang perempuan ya Bu ya? Ya sekarang juga. Ya oke. Tapi terus Ibu yang saya amati ya Bu, Ibu lalu lebih banyak ke arah lansia gitu ya Bu. Ibu memikirkan tentang lansia itu apanya sih Bu? Ini saya nih lansia itu. Terusnya bagaimana? Pertanyaannya susah ya, karena sebetulnya saya tadinya tidak memikirkan. Saya tuh lihat teman saya Sylvie, ya, mereka yang berkursi roda, ya. Nah saya tadinya sebetulnya lebih bersama mereka, ada 6 teman berkursi roda. Nah jadi sebetulnya pertemuan lansia bukan yang saya rencanakan, tetapi karena pertemuan dengan mereka yang berkursi roda itu, dan kita mendapat tempat di tempatnya Ibu Pit Haryono itu, menjadi perkumpulan lansia yang tidak saya rencanakan. Yang bisa kita katakan adalah bahwa memang interaksi antar lansia itu penting dan perlu. Ya. Itu yang saya tangkap adalah itu. Saya tidak ngajak-ngajak, saya banyak orang yang juga datang yang saya nggak kenal, tapi mereka diajak oleh teman. Jadi sebetulnya nggak tahu apa yang mau ditanya gitu. Oke. Di sini saya punya teman, Ibu Evita, yang selalu bersama dengan Bu Sadli. Mungkin Evita bisa bicara dengan Bu Sadli tentang apa yang biasanya Bu Sadli sampaikan atau yang Bu Sadli lakukan. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu semua. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa Ibu Sadli itu telah memberikan inspirasi banyak sekali bagi kami, apalagi tentang lansia ini, karena tadinya meskipun saya sudah waktu itu masuk pralansia, tapi tidak terlalu banyak memikirkan nanti kalau saya lansia bagaimana. Tetapi Bu Sadli itu selalu mendorong, mengatakan bahwa bagaimanapun kamu akan sampai kepada titik itu. Dan beliau selalu mengatakan lansia ini bertambah banyak dan lansia ini potensinya selalu ada sampai kapanpun. Nah, bagaimana kalau kita mencari cara bagaimana agar lansia ini
tidak hanya mengatakan saya sudah selesai. Mari kita angkat mereka untuk merasa saya itu masih, kalau dulu istilahnya produktif, masih bisa beraktivitas apapun bentuknya gitu, meskipun tidak menjadi guru atau menjadi apa. Nah dari situ mungkin Bu Sadli bersemangat untuk mencari institusi yang bisa mendukung beliau supaya gerakannya ini lebih luas. Antara lain itulah bertemu dengan Bapak Fasli Jalal. Fasli Jalal dari kebetulan Pak Fasli Jalal menjadi ketua BKKBN itu pada tahun 13 dan 14. 2013 Ibu mengajak saya sama Bu Mimi untuk bertemu dengan Pak Fasli Jalal karena sebelumnya Pak Fasli sudah pernah ketemu Ibu dan Ibu menanyakan di BKKBN itu ngapain kalian untuk lansia ini diapakan. Saya ingat waktu itu Ibu mengatakan BKKBN itu mempunyai dirjen lansia, tetapi kegiatannya itu belum jelas apa. Meskipun kami mempunyai BKL, namanya Bina Keluarga Lansia di seluruh Indonesia, ini sekitar waktu itu 2000 kelompok. Nah, terus Ibu Sadli menanyakan apa yang mereka lakukan. Ternyata direktorat itu tidak tahu, tidak jelas. Mungkin hanya nyanyi dan senam, bukan hanya ya, maksudnya itu salah satu kegiatannya. Tetapi langsung Pak Fasli mengajak Ibu berdiskusi. Jadi saya jadi banyak berdiskusi untuk menanyakan, untuk mencari jalan keluar. Gitu. Jadi akhirnya memang yang keluar adalah mari kita mencari mendidik kader-kader agar lansia di seluruh Indonesia ini lebih berkualitas, lebih bisa saling meningkatkan kualitas lansia begitu. Bu, kita sempat ngobrol ya Bu ya, pernah kita ngobrol, saya ngobrol di rumah Bu Sadli juga ya. Saya kaget waktu Ibu Sadli bilang begini, kok itu di buku ya, di buku yang dipakai itu, kok psikologi positif, lansia kok cuma sampai umur 60 gitu kan Bu ya? Buku yang saya dikasih, saya nggak tahu siapa dari fakultas, memang selesainya itu pada usia 60. Saya hanya berpikir kenapa ya psikologi positif itu tidak memikirkan tentang lansia. Itu saja yang saya pikir. Jadi artinya saya nggak tahu apa itu dipakai atau tidak. Tapi waktu saya minta buku pada siapa nggak tahu, saya tidak ingat lagi. Buku apa sih yang sekarang dipakai di Fakultas Psikologi? Saya dikasih buku itu yang namanya psikologi positif. Nah, padahal lansia itu nggak mungkin ya Bu ya, cuma sampai umur 60 itu ya Bu? Bukan, kalau lansia itu kalau di Indonesia kan yang berusia di atas 60 tahun. Nah, justru buku yang dipakai untuk, saya nggak tahu ya apakah psikologi perkembangan masih memakai itu atau tidak. Tapi buku yang saya terima dari teman yang dari psikologi perkembangan itu adalah buku yang berjudul psikologi positif. Yang saya lihat kok selesainya di usia umur 60. Jadi saya pikir lansia itu dibuang kemana gitu loh. Padahal lansia yang Ibu baca di buku pernah, lansia itu ada tahapan ya Bu ya? Apa aja Bu? Tuh, itu kan dalam buku aku belajarnya dari psikologi perkembangan. Buku apa namanya? Yang siapa ya? Papalia. Saya jadinya memakai buku Papalia yang saya diberi oleh mereka gitu loh. Di sana saya menemukan bahwa di buku Papalia lansia itu dibagi 3 golongan itu, dan itu yang saya pakai. Oke, itu yang di WHO. Saya mengikuti sebetulnya Papalia karena di buku lain tidak ada.
nggak tahu ya, mungkin di buku lain yang saya nggak baca ya, tapi saya mendapat buku itu, dan di buku Papalia itu saya menemukan bahwa kalau kita ngomong tentang lansia, kita harus bagi itu. Lansia itu kan ada yang 60 tahun, ada yang 90 tahun. Iya. Nah, buku Papalia itu memberikan suatu, kalau untuk saya, suatu pembagian yang saya cocok. Itu aja. Oke. Baik. Ibu, Ibu juga pernah mengatakan gini ya, yang saya dengar. Kan setiap individu itu unik gitu ya, Bu ya. Iya kan? Iya, kita belajarnya gitu ya, Bu. Sekarang kalau lansia itu enggak unik kan, ya unik juga ya, Bu. Bukan begitu. Gimana, Bu? Kalau kita ngomong tentang lansia, maka kita percaya enggak bahwa setiap orang itu unik. Ya. Itu sebetulnya kita belajar kan di psikologi kepribadian, bahwa setiap manusia itu unik. Jadi kalau kita ngomong lansia, jangan dicampur adukan, nggak karuan itu bahwa semua lansia itu suka ngomel, ya, suka nggak bisa diomongin gitu loh. Ya kita nggak ngomongin lansia yang apa, yang 60 tahun atau yang 90 tahun itu kan berbeda. Beda ya, Bu. Iya dong. Iya. Jadi, nah itu mungkin yang kalau bagi saya ya. Psikolog kalau ngomong tentang lansia, mungkin ada baiknya ya bahwa mempopularisasikan bahwa kalau kita ngomong tentang lansia, maka pembagian lansia dari buku itu saya kira ada gunanya untuk dipopularisasikan. Jadi jangan kalau lansia ya lansia gitu ya, yang 60 tahun disamakan dengan yang 90 tahun gitu loh. Ya. Ya ini kan sebetulnya menurut saya ya, konsep lansia itu tidak populer di antara orang muda. Ya, betul. Ya. Kalau mereka hanya muda, kalau lansia ya itulah suka tidur, suka ngomel, suka itu. Kalau menurut saya sih. Terus, nah jadi padahal di dalam kalau kita belajar psikologi, di psikologi perkembangan itu di bukunya itu sudah jelas kita bisa belajar banyak dari situ. Ya. Nah, Ibu tuh kan di sini punya ruangan ya, Bu. Kenapa? Ibu punya ruangan di sini di Fakultas Psikologi ini. Aku enggak. Bukan, yang Ibu bikin ruang baca di lantai atas ini loh, Bu. Terus itu ada namanya pojok lansia. Oh, ya. Apa sih keinginan Ibu gitu? Ada pojok lansia tuh, Bu? Bukan, saya ingin ada pojok lansia supaya mahasiswa psikologi tahu loh itu ada kelompok yang namanya lansia. Karena buku yang dipakai tidak sampai ke sana. Saya ini Bapak Deka nanti coba ditanya. Bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Papalia sekarang yang ya Papalia ya. Enggak, tetapi kan memang gini ya, kita sekarang ngomongin lansia. Kalau di dalam pengalaman kita masing-masing itu gimana gitu loh, ya. Mereka yang menganggap dia udah tua itu, yang itu rewel gitu loh, bangsa gitu kan. Nah, tetapi sebagai psikolog kita mungkin ada gunanya mengenali bahwa kalau kita ngomong lansia, saya ngikutin si Papalia itu, kita bedakan dong lansia 60 tahun dan lansia 90 tahun. Itu sebetulnya ya, jadi sebagai psikolog nanti kan menghadapi lansia yang datang 60 tahun atau 90 tahun disamakan aja. Itu kan salah menurut saya. Iya toh? Iya. Jadi nggak tahu ya. Saya lihat buku psikologi positif itu berhentinya 60 tahun. Dan itu yang dipakai di dalam kuliah saya kira, karena itu buku baru.
Tapi sekarang sehingga mereka nggak tahu bahwa itu ada yang namanya lansia itu. Ya, kalau mereka punya eyang atau punya itu yang di rumahnya, mereka hanya menganggap ini orang yang sudah nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya. Tanya aja pada mereka. Jadi anak muda itu sangat perlu tahu ya Bu tentang lansia ya. Anak-anak, cucu-cucu. Bukan begitu, tetapi kalau kita belajar psikologi, ya tidak berhenti, tidak pakai buku yang hanya berhenti pada 60 tahun itu. Itu sebetulnya lebih ke sana. Karena nanti dia berpraktek, ada orang yang ada anak yang membawa apa siapa eyangnya atau begitu yang 67 tahun, dianggap ini orang apa sih gitu. Gitu. Ya tuh, karena dia tidak belajar itu. Ya. Bu, saya kan tadi bilang ibu itu aktif terus gitu ya Bu ya. Aktif itu maksudnya bukan kerja gitu ya Bu. Ibu masih aktif memikirkan ini, ibu pengen ada itu. Bahkan ibu sering mendorong kita-kita atau lebih muda dari saya untuk kamu harus nulis, kamu harus gini-gini ya Bu ya. Jadi ibu suka kan orang itu walaupun artinya dia dalam rangka menuju lansia itu aktif gitu ya Bu. Bukan sekali ditanya pada mereka. Betul. Waktu si COVID bilang stay home lansia, mereka ngapain coba? Ya. Bu Evita, di sini kan ada ya. Ditanya ya Bu. Ditanya. Ada. Bu Evita, ada ibu yang bersedia berbagi gitu apa aktivitasnya dan ibu ini yang berbagi kita sudah tahu ini ibu mestinya yang sudah lansia. Ya kan ada, dulu 3 tahun yang lalu kan ada suatu pernyataan stay home lansia. Coba mereka yang lansia atau punya ibu yang lansia atau punya eyang yang lansia, terus diapain itu orang-orang yang lansia itu? Coba jadi kita mendapat masukan dong. Oh. Siapa yang mau sharing? Siapa yang mau share? Ya. Yang ini ada ibu satu. Silahkan berdiri. Oh, yang di belakang dulu. Ayo, mangga. Ibu, tolong ibu jelaskan dulu. Ibu jelaskan usia ibu dan apa yang diminta Bu Sadli tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Tati. Usia saya mungkin lebih dipahami oleh saya adalah usia lansia awal ya, antara 45 sampai 59. Tati. Umurnya berapa? Belum ya. Tapi sebenarnya secara angka saya udah masuk lansia. Dia lansia awal. Iya, dan saya sudah di usia itu. Pengalaman saya merawat mertua di usia sampai 98 tahun ya. Merawat mertua. Saya sedikit banyak bersama psikolog-psikolog UI sini. Kalau saya alumni Tarumanegara, tapi saya pernah aktif di klinik psikologi UI ini. Setelah COVID saya di rumah membuka sendiri supaya tidak keluar. Nah ini kalau pengalaman saya nanti pasti akan ada lagi pengalaman dari Ibu Sadli dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi. Jadi ketika mertua saya sudah di lansia ya, sampai meninggalnya dengan saya juga, ibu bapak saya juga sama, saya yang merawat. Saya membuat program. Jadi aktivitas secara rutin oleh saya dicatat. Untuk mertua. Pagi ini melakukan apa, kemudian kita sebagai anak atau menantu pasti seperti ibu di sebelah saya ya, di samping saya juga tadi sebelum mulai acara sempat dengarkan karena ini adalah mertua ya. Artinya dukungan keluarga ya yang harus terus dijaga ya. Karena memang seperti Ibu Sadli, anak-anak muda sekarang memang agak apa ya, seperti sensitif ya terhadap lansia ya, yang lebih identik ngomel.
Jadi mungkin dari Ibu Sadeli dan ibu-ibu di sini bisa menyampaikan apa yang bisa kita persiapkan untuk saya juga. Nah, cuma pengalaman saya itu aja, hanya mencatat program aja. Mbak, ya. Justru Ibu Sadli tanya, program apa yang Anda buat Nah, untuk itu? Yang pertama adalah emosional. Emosional. Ya, emosionalnya kita selalu memantau. Emosional lansia. Yang kedua adalah memori. Bagaimana melatih memori lansia. Saya biasanya melalui bercerita masa lalu orang tua saya atau mertua. Kan lahirnya di masa penjajahan ya, suka bercerita tentang bagaimana dulu zaman DITII seperti. Nah, kami anak-anak itu selalu saya dorong untuk mendengarkan. Karena hampir yang saya temui ya, untuk lansia ini ketika tidak didengarkan muncullah emosional walaupun sedikit ya. Kenapa sih mama nggak didengerin, mentang-mentang mama udah tua seperti itu. Kemudian sensori. Program yang paling rutin itu adalah berjemur pagi dengan senam. Kemudian setelah aktivitas sarapan pagi, kita bercerita mau masak apa, seperti itu. Itu sedikit yang bisa saya buatkan ya. Jadi programnya memantau emosional, memori, sensori. Memang pasti akan kehidupan emosi kita dan memorinya. Kita yang namanya lansia, saya merasakan terutama ibu saya almarhumah ya, bukan membangkitkan kembali, agak ngeyel dari pola makan. Nah, itu bagaimana pendekatan perilaku kepada lansia, tantangan buat saya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Tadi ada ini satu yang di depan. Sandra. Oh ya, saya kenal dia. Iya, pasti. Penulis buku tuh ya. Nanti dia mau nyumbang. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mempunyai pengalaman selama hampir 12 tahun momong orang tua di sebuah panti yang besar di daerah Cibubur. Di sana saya momong ya, saya tidak bilang melayani karena saya juga ikut sebagai lansia, saya juga ikut menikmati fasilitas itu. Jadi saya ngomong di sana kurang lebih 100 lansia, ada opa, ada oma, dan itu adalah hunian yang dipilih oleh lansianya sendiri. Jadi bukan lansia dikirim atau dititipkan atau dibuang dalam tanda kutip di tempat itu. Tapi itu hunian khusus, yaitu hunian pilihan lansia sendiri. Itu syarat utama tinggal di situ. Salah satu yang saya lakukan di situ yang pada awalnya sungguh-sungguh sulit, saya membuat 3 program, yaitu kesehatan fisik dulu. Kesehatan fisik itu kami dengan bekerja sama dengan dokter dan perawat. Kemudian dilanjutkan dengan kesehatan kejiwaan, yaitu kami bekerja sama dengan, kebetulan waktu itu saya tidak mendapatkan seorang psikolog yang mau bergabung dengan saya, jadi saya bergabung dengan psikiater. Di sana banyak program yang diberikan, yaitu lansia tidak boleh di kamar, harus bicara-bicara, harus ngomong-ngomong, dan paling baik adalah berbicara dengan teman sebayanya. Jangan dengan generasi-generasi yang lain karena itu akan membuat satu gangguan kepada lansia. Jadi lansia harus sama lansia bicara. Itu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga adalah lansia juga mempunyai program untuk keluar dari panti, untuk bersama-sama kita berjalan-jalan, kita bawa ke
mall, waktu itu ada Carrefour, di sana jalan-jalan, tidak untuk belanja, tapi mereka menikmati fasilitas masyarakat yang ada, yang real, yang menjadi kenyataan, sehingga mereka tidak kuper. Kalau lansia udah kuper, susah diajak ngomong. Dan yang terakhir, kami di sana berkolaborasi dengan keluarga. Kami tidak mau dititipin orang yang bukan keluarga. Jadi keluarga itu harus mempunyai jadwal menengok orang tuanya 1 bulan 1 kali, boleh seminggu. Tapi kalau tidak ditengok-tengok, saya tantang, saya kembalikan ke keluarga. Itu antara lain. Pengalaman saya di sana, saya tidak berbekal ilmu apa-apa, saya hanya ingin berbagi, saya hanya ingin mencintai orang tua seperti ibu saya sendiri. Salah satu yang saya temukan di sana, lansia itu manis sekali. Dia penuh dengan wisdom. Lansia itu bisa memberi nasihat yang benar-benar yang bukan main-main karena dia mengalaminya sendiri. Jadi kalau ada stigma bahwa lansia itu bawel dan rewel, itu hanya kasus saja. Kasus. Bukan sebenarnya lansia. Dan apakah yang dikerjakan lansia? Saya mempunyai catatan kecil selama 12 tahun saya membuat catatan. Lansia yang tinggal di manti sama lansia yang masih merdeka seperti kita jalan-jalan kemana-mana. Lansia yang tinggal di panti itu lama-lama menjadi manja karena apa-apa diladenin. Tapi lansia yang masih bersama-sama yang masih merdeka seperti kita ini yang umurnya di atas 70 tahun itu luar biasa, sangat bisa membuat orang tertantang karena kreatif, sangat kreatif. Yang dulunya cuma bisa goreng telur, tapi kalau udah jadi lansia telurnya jadi macam-macam, ada dikasih sayur, dikasih disetakan, dan itu menurut saya itu kreativitas seorang lansia. Dan menjadi lansia itu sebetulnya suatu kebanggaan karena kita bisa merawat kesehatan kita sendiri, kita bisa ikut dengan anak-anak muda nggak kuper dan kita nggak baper. Jadi lansia itu adalah sangat menantang buat kita semuanya. Jangan terlalu lama. Terima kasih. Supaya orang lain bisa. Terima kasih Ibu Chandra. Baik, saya ingin dapat tanggapan dari Bu Sadli. Tadi yang dari Bu Sadli tentang apa yang disampaikan tadi, ya, bahwa menghadapi lansia itu memang harus ada, kalau Ibu yang tadi bilang harus dibuatkan bukan program tapi jelas apa yang kita ingin dia lakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, gitu ya. Ini kalau menghadapi lansia. Nah, kalau Ibu Chandra yang terakhir itu cerita tentang bagaimana di panti, ya, di panti lansia itu. Bu Sadli ada komentar atau ada tanggapan terhadap itu tadi? Ini sudah bisa, Bu, Ibu bicara aja. Kalau saya sebagai lansia, ya, saya memang mengikuti suatu anggapan bahwa tidak ada resep. Karena apa? Saya itu sebagai psikolog mengikuti all-port. Ya. Adalah bahwa setiap orang itu unik. Ya. Jadi bisa saja, ini ada adik saya di sini nih, tuh di belakang, ya. Ya.
kita sama-sama perempuan, dirawatnya juga sama-sama oleh orang tua, tetapi kan tidak bisa dikatakan dia dan saya persis sama. Ini adik saya, kamu duduk berdiri. Bu, silakan. Berdiri. Ini adalah Ibu Rusmin, Ya. Ibu Rusmin Ini Nuryadin. dia adalah adiknya. bungsu, saya nomor 2, lainnya semua laki-laki. Nah, jadi tidak bisa kan dikatakan ada kesamaan, rupanya juga berbeda, kesenangannya juga berbeda, karena pengalaman kita masing-masing berbeda. Nah, jadi kalau saya sih, kalau kita ngomong tentang lansia, itu sama. Jadi saya itu pengikut, ya ini orang-orang yang psikologi pintar-pintar, saya pengikut Allport, ya, yang mengatakan setiap orang itu unik, khas. Meskipun, nah saya punya teman ini, Ibu Tuti, Profesor Tuti Nurhayati kan punya anak kembar satu telur. Coba dilihat 2 orang itu. Satunya baru saja jadi profesor di UI, satunya kan dia mempunyai budaya sama sekali berbeda. Padahal kalau ditinjau dari biologi, mereka itu adalah kembar satu telur. Nah, jadi aku juga nggak tahu ya, nggak ada resepnya, tetapi saya hanya pikir jangan kita terlalu terlalu memikirkan bahwa setiap orang selalu ada ininya, itu karena adiknya dia, jadi begitu. Itu mungkin kita lebih berpikir bahwa setiap aku pengikut dari Allport, bahwa setiap orang itu unik meskipun dia lahir sebagai satu telur gitu ya, tetapi sekarang lihat aja tuh anaknya Ibu Profesor Tuti Herati. Beda sekali ya. Mungkin secara fisik sama, tetapi satunya profesor, satunya ahli budaya. Ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu bagaimana kita ya di dalam pertemuan lansia ini, apa yang bisa kita kita ambil dari pertemuan ini. Kan ini saya terima kasih kepada Pak Dekan bahwa ada pertemuan lansia di Fakultas Psikologi. Ya, jadi sebetulnya yang lebih penting bagi saya bagaimana pertemuan semacam ini ya dianggap berguna bagi lansia. Di situ letaknya. Ya, jadi jangan hanya pidato-pidato gitu ya, tetapi apa sih yang sebetulnya ada gunanya? Karena Fakultas Psikologi adalah pertama yang mengadakan pertemuan seperti ini. Ya, jadi mungkin itu yang lebih. Kalau saya inginnya ada masukan lah, yang setiap 3 bulan gimana gitu caranya ya. Jadi ini ada Pak Dekan di sini ya, jadi nanti dia bisa dengarin, dia bisa bilang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Itu artinya ya kita perlu nggak sih pertemuan semacam ini? Itu saja. Kalau nggak perlu, untuk apa? Ini kesininya jauh lagi ya, nah tetapi bagaimana supaya lansia itu senang kalau diundang di sini, Pak? Ya. Ini Pak Dekan. Ya, dan itu Pak Direktur. Ya, jadi mungkin saya sih mengharapkan lebih masukan. Ya. Jadi ini kan Fakultas Psikologi hebat mengadakan pertemuan lansia. Nggak ada. Saya kan juga ngajar di FISIP ya, ngajarnya lansia, tapi mengajar, tidak ada pertemuan. Nah ini kan psikologi, nggak tahu kenapa mau atau enggak bahwa ada pertemuan lansia di sini gitu loh ya, tetapi perlu enggak sih pertemuan semacam ini? Itu yang kita menurut saya masukan itu sebetulnya apa sih, dan sebaiknya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, nggak tahu saya betul loh, aku pikir hebat banget ini si psikologi ngajarkan. Saya dari dulu ngajarnya di FISIP tentang lansia, tidak di sini. Nah, jadi karena sekarang Pak Dekan ada di sini, bilang dong Pak Dekan maunya gimana gitu loh. Silakan. Ya,
Saya kira di sini juga hadir beberapa teman yang sebetulnya mengkhususkan penelitian atau pengembangan dalam teori lansia. Siapa ya yang ada di sini? Ibu Dini. Bu Dini ada? Apakah Hanum juga ada? Enggak, tapi sudah di sini, sedang di sini. Ibu Dini mungkin, apa yang bisa disampaikan, dibagikan, apa yang sering Bu Dini lakukan juga? Karena Bu Dini ini juga aktif, Bu Dini Pepen berdiri dong, iya. berdiri. Itu dia aktif juga di lingkungannya untuk bertemu dengan lansia, gitu. Silakan Bu Dini, ini dari psikologi perkembangan. Ayo, kita berbagi. Ya, saya mungkin sedikit cerita tentang pengalaman saya bersama lansia. Bisa lebih keras, lebih dekat mic-nya? Harus dekat. Ya, udah cukup jelas ya. Jadi setelah saya pensiun, sebelumnya saya di lingkungan itu sudah berkegiatan dengan lansia. Tapi setelah saya pensiun, saya memang lebih banyak memanfaatkan waktu saya dengan lansia-lansia di RW. Tiap RW itu punya wadah ya, yang namanya PKK. Di bawahnya PKK itu ada posyandu untuk anak-anak balita, kemudian ada posbindu untuk lansia, ada BKL-nya, Bina Keluarga Lansia. Nah, jadi entah gimana, secara kebetulan juga saya nggak tahu ya. Waktu saya baru pindah, saya didatangi oleh salah satu warga, dia minta saya untuk bisa mengaktifkan posbindu itu, gitu. Kebetulan saya memang minat saya di sana, gitu ya. Nah, setelah saya mengamati, kemudian saya melihat bahwa kegiatan lansia di situ tuh masih terbatas pada senam. Ya, senam teras, senam jantung itu. Lalu saya banyak kenalan lansia-lansia juga di situ karena kebetulan itu perumahan yang sudah cukup lama. Jadi warga lansia ini cukup banyak. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan sesuatu ya, kegiatan. Karena kalau dari pertemuan-pertemuan senam ya atau pertemuan event-event 17 Agustus ya, kalau ketemu lansia itu kelihatannya mereka perlu wadah untuk berkegiatan. Saya setuju kalau tadi dikatakan bahwa keluarga itu penting ya untuk mendukung. Anak, mantu, cucu itu perlu. Tapi kita tahu bahwa anak, mantu, cucu itu sekarang sibuknya luar biasa. Pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Jadi kita nggak terlalu bisa mengharapkan itu. Nah, oleh karena itu memang lansia itu harus punya kegiatan bersama lansia juga, gitu. Beberapa yang sudah saya lakukan, mungkin saya pikir lansia itu juga perlu edukasi ya. Itu nggak bisa terlalu edukasi, misalnya saya pernah undang teman di sini, Doni ya, bicara soal misalnya mengoptimalisasi fungsi kognitif untuk mencegah demensia. Saya kepinginnya jangan kita ke sana, udah jelas kan susah jadinya. Tetapi saya kok kepingin ada usulan pertemuan semacam ini di fakultas itu sebaiknya gimana gitu loh. Iya, ya, saya bisa lanjutkan itu ya. Oke. Jadi kemudian saya menawarkan untuk sebuah pelatihan untuk lansia. Pelatihan itu tadinya saya berikan judul itu manajemen stres buat lansia, pada lansia. Tapi beberapa teman di kader lansia itu posbindu, dia bilang jangan itu deh namanya gitu ya. Kok ada stres-stresnya gitu, nanti orang kok takut gitu. Oke, jadi apa? Akhirnya diberikan judul mengelola emosi secara bijak pada lansia. Dengan kelompok yang kecil dulu, ada 10 orang dulu. Itu 5 kali pertemuan, 3 jam, seminggu sekali. Dan ternyata mereka tuh sangat memerlukan itu. Sangat memerlukan itu. Jadi memang saya berpikir bahwa
karena saya juga udah lansia ya. Kita lansia itu memang yang diperlukan adalah mempersiapkan diri kita supaya secara psikologis kita selalu sehat. Fisik boleh sakit, ya nggak bisa dihindari bahwa sakit lansia itu nggak satu ya, berkawan-kawan gitu ya. Tapi biasanya secara fisik sudah ada yang nanganin dokter. Secara rutin sebulan sekali dapat obat misalnya. Tapi psikologis kan harus lansianya sendiri. Jadi itu yang rasanya menurut saya perlu dibekalkan pada lansia. Karena sumber stres lansia itu banyak sebetulnya. Iya kan? Banyak hal-hal yang berarti sudah hilang. Dari mulai kekuatan, kesehatan, anak udah pergi satu-satu ya, dan seterusnya gitu. Jadi itu yang saya pikir di warga RW saya itu saya melakukan kegiatan untuk membekali supaya secara psikologis lansia itu bisa tetap sehat. Itu aja mungkin. Ya, ya, terima kasih Bu Dini. Bu Sadli ingin menyampaikan apa tadi Bu? Apa? Enggak, Ibu bilang Ibu mau bicara tentang ya itu. Ini udah ada bunyinya kok Bu, udah ada. Enggak, saya sebetulnya ingin berterima kasih pada Pak Dekan yang sudah memberikan kesempatan kita ketemu di sini. Nah, jadi kan sebetulnya ini pertemuan tentang atau untuk lansia. Nah, mungkin gimana caranya, ya mumpung ada Pak Dekan di sini, apakah Fakultas Psikologi kiranya ya mempunyai gagasan pertemuan semacam ini seharusnya setiap 3 bulan atau setiap bangsa begitu ya. Jadi artinya dan kemudian saya kira ada baiknya mereka yang datang itu juga tahu bahwa di sini kita itu ingin membentuk suatu kelompok lansia yang bagaimana sih ya. Nah, jadi mumpung ada Pak Dekan di sini ya. Saya betul-betul saya tadinya mengajar lansia tidak di Fakultas Psikologi, di FISIP. Ya. Nah, jadi kenapa nggak tahu ya, tetapi memang yang mempunyai kegiatan di dalam acara, di dalam yang namanya keluarga sebelumnya. Nah, saya dimasukkan untuk membicarakan tentang lansia. Nah, justru di Fakultas Psikologi nggak ada. Ada mata kuliah itu ya nggak tahu ya, tetapi saya sebetulnya kepinginnya pertemuan ini kita mendapat masukan ya supaya kalau kita mau mengadakan begini lagi itu memang menjawab keinginan ya nggak usah keinginan satu macam ya, tetapi ada gunanya. Jadi kalau kita ke sana nanti nah ini gimana caranya, kamu yang harus berusaha dengan kamu, gimana caranya? Apakah kita mau ngadain pertemuan seperti ini sekali 3 bulan, ya? Atau tapi gimana caranya supaya bukan kita selalu yang di sini, tapi yang ya. Jadi kita juga perlu masukan kan. Jadi artinya jangan bosenin gitu loh, selalu mereka yang ngomong, ya toh. Jadi mungkin saya ingin sampaikan. Kalau sekarang belum ada idenya maunya gimana, dimasukkanlah secara tertulis ke Bapak Dekan. Ya. Baik, Bu. Nah, saya sangat senang kalau umpamanya setiap 3 bulan atau begitu ada pertemuan semacam ini khusus tentang lansia. Ya, bukan yang penelitian atau apa gitu, tapi apa sih yang bisa membantu kita supaya lansia itu yang sekarang bertambah jumlahnya tidak hanya marah-marah atau tidak dimarahin aja oleh anaknya atau gimana, itu gimana. Jadi saya kepengen ada suatu suatu kontribusi dari Fakultas Psikologi untuk lansia yang senang gitu, tidak karena apa-apa, tapi ya senang aja nih bisa apa gitu loh. Jadi saya sebetulnya lebih ke arah sana. Ya. Kalau hanya pertemuan semacam itu bubar ya nggak ada gunanya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya mau minta Bu Evita
Begini, Bu Evita sudah duduk di sini, sebenarnya ada tujuan juga. Bu Evita ini sangat aktif bersama dengan Bu Sadli, membantu Bu Sadli dalam satu kelompok yang saya kira sebagian di sini sudah kenal kelompok itu, yang singkatannya adalah SLT, Sahabat Lansia Tangguh. Ya, beberapa anggotanya ada di sini. Tapi setahu saya Ibu Evita ini sangat aktif. Kalau tadi Bu Dini bilang nggak cukup lansia itu cuma diajari senam-senam aja atau nyanyi apa, saya nggak tahu. Bu Evita punya keahlian tertentu dan punya bukunya. Bu, tolong ceritakanlah sedikit apa yang Anda lakukan di SLT dan apa yang Anda kreasikan sekarang ini untuk lansia. Silahkan. Ini waktu yang terakhir untuk kita bicara. Baik, terima kasih Bu Dewi. Betul, jadi sejak kapan? Saya mulai dari mana ya? Saya mulai dari waktu Bu Saparina itu setelah bertemu dengan Pak Fasli Jalal tadi ya. Jadi mari kita membentuk sebuah kelompok yang begini, sebetulnya dasarnya adalah menurut Bu Sadli itu dari penelitian Ibu Eva Sabdono kalau nggak salah, lansia di Indonesia itu hanya sekitar 15% yang betul-betul membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang itu artinya betul-betul sudah terkapar atau bagaimana. Sebenarnya sisanya 85% itu masih potensial untuk meningkatkan dirinya, masih punya potensi, malah berpotensi untuk mengurusi lansia sesama lansia seperti itu. Jadi menurut Bu Sadli kita ini termasuk yang 85%. Bayangkan waktu itu Bu Sadli sekitar 10 tahun yang lalu berusia 87 masih merasa bagian dari 85%. Jadi malulah kami ini yang merasa sudah harus dirawat gitu oleh anak cucu. Jadi mari kata Bu Sadli, apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Waktu itu Bu Sadli itu mengatakan kamu jalanlah, karena saya kebetulan dari suka memberikan pelatihan brain gym lah atau melatih gerak tubuh lah segala macam. Pergilah kamu, katanya, berilah pelatihan kepada para pemimpin kelompok lansia itu seperti mempunyai komunitas lansia, kumpulkanlah mereka, tingkatkanlah kemampuan mereka seperti itu. Nah, lama-lama kata Bu Sadli, mari kita membentuk kelompok sendiri. Jadi saya waktu itu bergerak melatih pemimpin-pemimpin kelompok lansia itu ada sekitar 1 atau 2 tahun. Kemudian setelah itu kami BUSAP ingin membentuk kelompok sendiri. Itulah yang dibentuk dengan Sahabat Lansia Tangguh bersama Bu Mimi dan 2 orang teman lagi yang bergerak di komunitas lansia, Ibu Yuni dan Ibu Leni yang dari Senior Club Indonesia. Nah, dari situ kami membuat program sendiri. Jadi membuat program tentang kegiatan apa. Nah, karena menurut Bu Sadli itu, menurut Bu Sadli dan pemahaman para psikolog itu bahwa belajar itu harus masuk di dalam kegiatan lansia. Jadi info sehat itu ternyata mendapat sambutan. Jadi kami Bu Sadli ini sangat menginspirasi membuat sebuah buku gitu. Tadinya bukan buku, Evita mari kita buat kalender. Kalender itu dibuka setiap hari sehingga orang melihat konsep-konsep lansia tangguh itu. Tetapi setelah didiskusikan kalender itu setelah 1 tahun hilang gitu. Nah, terus Ibu Sadli membuat menginspirasi yang lain lagi sehingga terakhir kita membuat sebuah buku tentang program contoh lah gitu yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu yang kami mulai dengan yang tadi Bu Sadli sebutkan dengan kelompok berkursi roda. Ibu Silvi termasuk salah satu yang pertama anggota kita. Antara lain Ibu Fuad waktu itu, Ibu Mimi dan sebagainya, ada 6 berkursi roda. Kemudian di samping, jadi begini,
kita mengatakan Ibu Sat menganggap bahwa kita harus belajar, bergerak, ya. Kemudian tidak boleh merasa diri sudah tidak potensi gitu. Nah, jadi dari bergerak dari situ kita membuat acara-acara seperti senam dan sebagainya, termasuk seperti yang Bu Dini katakan, tetapi selalu menambahkan dengan info sehat tadi, sejalan dengan kalau info sehat termasuk kesehatan dan psikologi, Bu, dan sebagainya. Apalagi ya? Apalagi? Ya kira-kira itu ya, kita melakukan itu tadinya sebulan sekali, kemudian 3 minggu sekali, tapi karena diinginkan seminggu sekali kita tidak mungkin. Nah, baik sekali kalau Bu Sadli mengharapkan ada yang dari sini, itu tujuannya Bu Sadli itu adalah ketika kita berkumpul pasti ada berbagi. Ketika kita berbagi pasti ada pengetahuan bertambah gitu. Jadi ada peningkatan percaya diri, peningkatan pemahaman terhadap orang lain pun sama gitu. Saya bukan seorang yang malang seperti itu. Nah, itu kira-kira sementara itu dulu kali Bu Dewi. Ya, terima kasih. Kenapa Saya Ibu mau menambahkan? Ya. Saya sebetulnya ingin bertanya pada Bapak Dekan. Apa sebetulnya yang menjadi dorongan menyelenggarakan pertemuan seperti ini? Ya betul ya. Jadi ini kan tidak ada di fakultas lain. Ya. Saya umpamanya dulu mengajar tentang lansia di FISIP, tidak di fakultas psikologi. Saya juga nggak ngerti kenapa, ya. Tetapi sekarang fakultas psikologi kok mengadakan pertemuan semacam ini oleh Bapak Dekan itu apa yang coba kita dengarin dong. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini yang minta juga lansia. Sebenarnya yang minta lansia juga. Yang punya ide awal itu ada yang bicara beda terpisah ke saya. Yang pertama ada Pak Ari waktu itu, memang terpikirkan untuk bagaimana mengembangkan program-program untuk lansia. Tapi di sisi lain, saya ketemu dengan Bu Dewi yang juga punya keinginan untuk ada forum atau acara diskusi atau pertemuan untuk awalnya sih dosen dan mungkin juga alumni psikologi UI yang lansia. Nah, ketemulah ya berdua. Jadinya kita bikin acara ini. Nah, memang belum dirumuskan betul-betul mau apa ya. Kita ketemu dulu aja. Nah, mungkin seperti yang tadi Bu Saparina Sadli sampaikan, jadi kita bisa dapat sebenarnya informasi atau harapan kalau misalnya mau ketemu seperti ini tuh apa yang mau dicapai. Jadi kita tanya juga bisa ke Bapak Ibu lansia di sini. Gitu Bu Sal. Ya, terima kasih Pak Aden. Ya, terima kasih. Saya kira ini masalah waktu. Saya diingatkan sebetulnya oleh MC. Jadi kelihatannya Bu Sadli sangat berharap bahwa forum-forum lansia, ya khususnya bukan yang seperti ini selalu, itu ada di Fakultas Psikologi ya Pak Aden. Dan itu saya amat sangat setuju karena saya sudah sering ngobrol sebetulnya. Kita itu di sini di fakultas itu punya yang namanya TPA. TPA itu singkatan dari apa? Taman Pengembangan Anak. Dan anak itu dari umur 1 tahun loh, udah boleh masuk di sini ya, sampai umur berapa? 3-4 tahun, 4-5 tahun. Kenapa cuma sampai umur segitu maksud saya? Saya bilang karena apa? Yang sampai lansia tua sampai 90 tahun juga boleh dong di sini gitu. Karena ini fakultas psikologi loh, betul nggak sih? Karena sebenarnya semua itu sasarannya bukan cuma buat kesehatan fisik, itu dokter kata Bu Dini tadi. Kesehatan terutama adalah kesehatan psikologis. Udah. Oh gitu ya. Jadi kesehatan psikologis. Kalau saya selalu bilang sehat lahir dan batin gitu. Mestinya kita aja yang pensiunan dari fakultas ini dan dari
fakultas lain, dosen-dosen yang lansia itu banyak banget Pak Atet. Dan kita sudah pernah membicarakan dalam satu kelompok. Ya, Yati. Sehingga kita harus menjadi initiator, kita harus menjadi pemula. Untuk, karena lansia seperti Bu Sadli bilang, tetap manusia dan unik. Dan tetap ingin sehat. Kalau saya bahkan mengatakan, lansia pun tetap berkembang. Saya belajar mengenai pengembangan diri itu dari Ibu Yusuf Nusirwan almarhum. Lansia pun masih tetap berkembang menjadi pribadi yang lebih bagus, yang lebih matang. Oke, itu saya komentar ya terhadap Bu Sadli ini. Mudah-mudahan Fakultas Psikologi ini nanti bisa menjadi tempat untuk itu. Baik, maka waktu yang sekarang harus bicara itu adalah Ibu Yati yang menggantikan Pak Hana Jumhana yang tidak bisa hadir. Silakan Ibu Yati berikan tanggapan, berikan apapun yang Yati di sini mendengar. Saya sudahi. Selamat siang. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Gini ya, Mbak. Ya. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya cuma nambahin sedikit saja keadaan di fakultas ini, Bu Sab. Memang waktu itu, dulu-dulu itu nggak ada mata kuliah lansia. Emang benar ya waktu kita mahasiswa. Nggak ada. Yang ada adalah mata kuliah perkembangan. Ya. Harusnya memang ada. Ya. Saya cuma tidak tahu apakah sesudah itu mata kuliah lansia itu menjadi mata kuliah wajib. Boleh nggak saya tanya sekarang sama barangkali sama Tia kali ya? Pernah nggak jadi mata kuliah wajib? Hah? Iya. Jadi itu bolehlah disalahkan kita ya. Kenapa kok nggak bikin mata kuliah lansia sehingga Ibu Sadli pergi ngajarnya malah ke FISIP. Ya, jadi saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Sadli ini. Kita mulai. Itu satu. Nomor dua, keadaan di UI. Sebetulnya kita di UI ini punya yang namanya Center for Aging Studies, ya, CAS. Ya. Saya pernah menjadi deputi di situ dan pernah juga di awal-awal itu kita memberikan ya seperti inilah dengan lansia-lansia yang ada di Depok, dikumpulin di kantor CAS itu adalah di rumah rektor di sini, ya. Jadi di situ. Berapa kali ketemu sama lansia-lansia di Depok, Bu, ngomongin apa yang kita bisa sampaikan kepada lansia itu, bahwa yang Ibu bilang, saya setuju banget, Bu. Saya dapat kuliah pertama dari Ibu itu Alport. Ya, Bu, manusia itu unik. Sampai sekarang pun sudah berusia begini, ya unik. Jadi harapan saya jangan sampai masyarakat itu berpikir bahwa lansia itu yang negatif-negatif itu semua. Enggak. Dan tadi dia bilang 85% lansia itu masih potensial. Itu betul. Satu, jadi sebetulnya di UI ada Bu, Center for Aging. Tapi maaf, Center for Aging itu tentu arahnya itu adalah riset. Riset, penelitian. Jadi itu yang nomor satu buat Center for Aging itu. Jadi risetnya banyak sekali mengenai, contohnya apa manfaat tempe untuk misalnya untuk lansia. Dan itu bagus juga kalau menurut saya. Cuma memang bukan pengejauhan tahan apa ya, aplikasi dari ilmu itu kepada masyarakat itu kurang ya kali ya. Karena ya itu tadi center untuk riset sebetulnya gitu. Tetapi Bu di Jakarta itu banyak sekali psikolog-psikolog yang ngumpul
dalam bentuk sebuah yayasan, Bu, itu rajin memberikan seminar atau webinar atau apapun intinya tentang lansia. Ya, jadi saya udah berapa kali lansia, lalu caregiver untuk lansia. Yang kebanyakan caregiver itu adalah keluarga. Untuk juga menghilangkan cap lansia itu marah melulu. Lansia itu cerewet, ya Bu ya. Itu mestinya kita hilangkan. Dan saya setuju banget, Ten. Di sini memang tempatnya sebetulnya. Kita mempelajari psikologi perkembangan. Jadi harusnya memang Fakultas Psikologi ya Bu, dan saya sudah mendengar ini dari Ibu dari beberapa tahun. Kenapa di psikologi tidak ada psikologi lansia? Jadi saya setuju nih sama Ibu. Ya saya tanya gitu. Nah, setuju Bu. Ya, jadi saya benar-benar merasa bahwa Bapak Dekan yang sekarang ini pasti akan memenuhi apa yang kita inginkan, bahwa di sini itulah kita pasti ya. Iya. Kamu udah lansia belum? Belum. Aku udah Ten ya. Jadi saya setuju Bu. Biar dia teruskan nanti. Saya juga bertanya ya, buku psikologi positif yang dipakai di Fakultas Psikologi UI itu berhentinya usia 60 tahun. Makanya nggak dipakai lagi, Bu. Ya oke, kalau tidak dipakai lagi baik. Tetapi kenapa kok dulu dipakai? Aku dikasihkan waktu itu, saya minta. Ya. Nah, jadi kok berhentinya 60 tahun gitu loh. Sekarang enggak lagi Bu. Sekarang enggak lagi. Udah, jadi baiklah kalau enggak gitu. Ibu Yanti cukup itu? Tidak ada. Ya, apalagi saya tentang Ibu. Saya ini tentang Ibu ya Bu. Ya aku asisten Ibu. Dari mahasiswa saya asisten Ibu. Ya, saya sama almarhumah Irin waktu itu. Lalu kemudian ada Titin juga di situ. Ya, jadi saya mengikuti Ibu itu ya sudah cukup lama, mulai dari kuliah. Perasaan saya adalah takut. Maaf Bu, dulu saya takut bener sama Ibu. Tapi sesudah itu, sesudah menjadi asisten, saya belajar banyak dari Ibu juga. Antara lain misalnya saya disuruh sekolah lagi itu waktu Ibu menjadi dekan. Ya benar nggak Bu? Enggak. Lupa. Tapi intinya itu Ibu itu pada awal bertemu dulu, yang muda-muda itu perasaannya satu, takut. Ya, tapi sesudah lama bertemu dan sebagainya, takut itu berubah menjadi respect. Karena Ibu ini sangat tegas, dalam mengajar juga tegas dengan Alportnya. Untuk teori personality-nya tuh Alport kalau Ibu ini. Tapi sangat tegas dan mau membantu kami yang muda-muda ini untuk maju. Itu benar Bu. Ya. Ngajarnya juga enak. Gitu ya Bu. Jadi dari takut lama-lama jadi respect. Terus iya Bu, lalu kemudian sekarang saya juga udah lansia, ditambah dengan ada sayang Bu sama Ibu. Ya. Jadi itu saja dari saya. Ya. Kan saya gantiin Kang Hana. Ya. Ibu mau lagi? Dan Kang Hana bukan Yati, bukan. Karena unik. Unik, iya. Baik, Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah buat 4 pembicara kita siang hari ini, luar biasa. Mungkin kalau dari sisi anak muda nih Bapak Ibu, pertemuan dan acara seperti ini menurut saya dan saya yakin menurut teman-teman saya juga penting karena pada suatu hari nanti kami juga akan ada di posisi Bapak Ibu semua. Kami harus tahu apa yang harus kami persiapkan gitu. Jadi terima kasih banyak untuk ilmunya yang hari ini sudah dibagikan
Tidak hanya 4 narasumber, tapi juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, ini kita mungkin akan sedikit lewat dari waktu, boleh ya Bu? Mungkinkah ada pertanyaan, satu penanya saja, saya berikan kesempatan. Oh, Ibu yang di belakang. Oh, ada Bapak juga. Gimana nih? 2, bolehkah Bu? Oke. Minta tolong bantuan Mas Alicia. Oke, boleh sebutkan nama ya Bu, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, nanti baru gantian Bapak. Oke. Oh, Bapak duluan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusru Samsi, usia baru 27 tahun. Saya kepala sekolah lansia. Ada di Jakarta Selatan, di Kelurahan Pondok Labu. Barangkali kalau diizinkan, apa sih kegiatan kita yang akan datang tentang lansia ini? Mohon izin, saya akan tampil saja di sini, saya bawa lansianya semua. Model saya begitu. Nah, tinggal nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya ilmu yang lebih, silakan ditambah atau dikurangi. Jadi kami nanti akan tampil saja di sini. Lansianya saya undang kemari semuanya. Kita bikin sekolah lansia di sini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. 60. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Neng Nurwiyatin. Saya usianya baru mau 38 tahun. Saya kemarin alhamdulillah diundang oleh orang tua saya, Bapak Kepala Sekolah Lansia di Cilandak. Saya merasa prihatin gitu ya, merasa bangga, merasa bahagia gitu ya. Lansia saat ini memang mesti harus dibumingkan gitu, izin, karena dengan mereka, dengan beliaulah kami belajar banyak ya. Saya berpikiran bahwa hari esok ke depan saya akan melewati masa-masa itu dan belum tentu saya mampu seperti beliau-beliau ya. Pertanyaannya, mudah-mudahan ini awal mula untuk kita membangkitkan para lansia yang ada di Indonesia untuk menjadikan modal utama menggerakkan para lansia-lansia yang ada di daerah tentunya. Mungkin itu saja bagi para pembicara. Mohon kiranya ada strategi tertentu untuk mengembangkan para lansia yang tertarik dengan pendidikan yang didirikan oleh Bapak Ius di Cilandak. Demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memberi masukan pada Mbak bahwa sekolah lansia itu udah di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga dari Urindo, mungkin dari CAS UI itu dulu gitu. Jadi udah banyak Mbak, udah seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan ingin bertanya.
Boleh ya saya bertanya. Ini karena kebetulan juga entah kenapa tadi pagi itu saya membaca artikel jurnal yang judulnya adalah Intergenerational Care Program. Kalau saya tangkap dari apa yang tadi diungkapkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, saya dapat kesan gitu ya, bahwa kalau kita membicarakan lansia, seolah-olah itu hanya urusannya lansia. Dari lansia untuk lansia gitu. Tapi kalau dari apa yang saya baca tadi pagi, saya terus terang tidak ngeh gitu. Siang ini maksudnya pas kebetulan aja tadi pagi saya klik satu email yang saya terima, terus ternyata ada artikel tentang intergenerational care program gitu. Nah, apakah mungkin bisa gitu ya, yang kita pikirkan, kita inisiasi itu bukan semata-mata dari lansia untuk lansia gitu. Tetapi kemudian ini menjadi sebuah interaksi relasi yang sifatnya intergenerasional. Dan saya pikir di fakultas ini bisa akan lebih ngeklik, klop ya, karena kan kemudian bisa digabungkan perspektif lintas generasi ini untuk kemudian membentuk satu pendekatan yang kemudian bisa kita sebut sebagai intergenerasional. Apakah itu mungkin, pertanyaan saya? Demikian, terima kasih. Baik, saya aja yang jawab ya, biar cepat. Nah, begini, enggak, karena ini suka ada gitu loh di kepala saya. Jadi, mengapa juga ini pertemuan ketiga kalinya itu kok bicara tentang lansia? Terus terang aja, saya mendapatkan masalah atau saya lihat hal yang harus diungkapkan tentang lansia dulu. Tapi begini, pertanyaan yang Anda ajukan, yang ada di jurnal itu, memang yang lebih banyak mikirin lansia justru yang lansia. Sampai sekarang, betul enggak? Kenyataannya begitu. Sehingga kalau saya ditanya seperti apa yang Anda ajukan itu, kayaknya kita harus bisa memulai itu karena kita perlu menjembatani ya antara masalah lansia dengan mereka-mereka yang tidak terlalu peduli atau belum mikir tentang lansia. Dan itu menurut saya satu ide yang menurut saya memang harus direalisir. Dan mestinya Fakultas Psikologi bisa. Kenapa? Karena Fakultas Psikologi ngerti tentang anak, ngerti tentang remaja, dan ngerti tentang orang dewasa dalam perkawinan. Begitu. Jadi kalau menurut saya harusnya bisa. Betul nggak? Kalau harusnya bisa, mari kita pikirkan, mari kita rencanakan. Kita coba aja ya. Forumnya seperti apa, tetapi saya kira tim pemikir ini harus ada. Begitu ya Pak Diki? Saya kira harus ada tim pemikir ini. Oke, nanti saya coba bicarakan. Saya kira itu supaya jangan terlalu sore kita ya. Ya, boleh sekarang diserahkan ya kepada MC. Mari, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Dewi dan terima kasih juga Bapak Ibu buat antusiasnya, buat yang tangan buat kita semuanya ya. Oke, nah ini ada buku yang sudah ditulis oleh Bu Sadli. Buku ini akan secara simbolis diberikan kepada fakultas untuk memperkaya literatur fakultas juga mengenai lansia. Saya undang Ibu Titin untuk bersedia maju ke depan memberikan buku ini kepada Pak Aten. Pak Aten juga saya undang untuk maju ke depan. Silakan. Ya, Pak Aten mungkin boleh di sini ya. Kemudian Bu Titin akan. Oh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ini bukan buku. Ini adalah majalah. Namanya Manager Scope yang dimiliki oleh salah satu rekanan dari Ibu Saparina Sadli, Ibu Leni. Ya Bu, saya cuma nyebut kok. Nggak minta Ibu bicara. Kemudian pada waktu awal pandemi itu Bu Sadli kan dan Mbak Nino, Bu Sadli dan Mbak Nino itu membuat survei kecil yang ingin mendapatkan informasi
itu tadi lansia tuh selama pandemi itu ngapain aja. Jadi Mbak Nino sama Bu Sadli itu mewawancara, minta sejumlah lansia untuk menuliskan apa saja kegiatannya. Terus makin lama makin kepingin lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi saya ikutan di situ. Kemudian setelah selesai penelitian kecil atau survei kecil itu, akhirnya Ibu Leni, salah satu pengelola majalah ini minta supaya kami juga mengisi mengenai lansia di sini. Jadi terbitannya tahun lalu itu masih sebulan sekali, tahun 2023 2 bulan sekali gitu. Nah, ini sebetulnya ada beberapa yang sudah kami kirimkan ke, kok ngomongnya saya agak ngos-ngosan, ke ruang baca, tapi ini ada tambahan yang lebih banyak Pak Dekan. Jadi di dalam terbitan ini ada tulisan Bu Sadli, Mbak Nino, sama saya, semuanya mengenai lansia. Pokoknya kita ulik-ulik aja tuh semua lansia secara positif. Yang terakhir topiknya adalah long life learning. Gitu. Itu saja barangkali Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan dan Ibu Titin, dipersilakan kembali ke tempat. Iya. Nah, Bapak Ibu ternyata ada pertanyaan dari online. Ini saya mohon maaf, ini baru disampaikan sekarang. Bapak Ibu yang hadir secara online juga sangat antusias dan ada satu pertanyaan mungkin boleh saya ajukan ya. Satu pertanyaan itu adalah tentang pojok lansia yang tadi disebutkan. Apakah alumni dan juga masyarakat umum boleh datang ke sana, Ibu? Ataukah hanya untuk mahasiswa saja gitu? Boleh ya? Oke, jadi buat Ibu Arini tadi kalau nggak salah yang bertanya di Zoom, via Zoom. Oh, Bu Angela. Oh iya, oke. Terima kasih, Mas. Iya, untuk Ibu Angela dipersilahkan mungkin mau membawa komunitasnya, mau membawa teman-temannya datang ke Fakultas Psikologi dan mengunjungi pojok lansia dipersilahkan. Baik, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Boleh ditampilkan link evaluasi. Nah, oh iya, setelah ini Bu. Oke. Iya baik. Nah untuk keberlangsungan acara ini selanjutnya dan tentu saja kita berharap akan ada kegiatan-kegiatan lain ya Bu, seperti yang Bapak Ibu maksudnya. Tidak hanya pertemuan ngobrol-ngobrol, tapi mungkin kegiatan-kegiatan lain yang lebih variatif. Jadi kami harap Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga hadir secara online berkenan untuk mengisi evaluasi. Jadi ada masukan-masukan bagi kami bentuk acara seperti apa lagi ya yang Bapak Ibu minati atau inginkan untuk kita selenggarakan. Ini mumpung ada Pak Dekan juga kan ya. Jadi bisa di note nanti. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi. Nah, sambil kita mengisi, ini ada kejutan spesial nih Bapak Ibu dari Ibu Chandra tadi yang sudah mengajukan. Iya. Oh, oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Chandra ini ada buku yang sangat menarik dan 10 orang dari peserta yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan buku tersebut. Benar ya Ibu? Mungkin saya undang untuk maju ke depan ya Bu. Nah, silakan Ibu Chandra. Boleh beli tepuk tangan yang meriah? Baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini buku 1 kopi saya ingin persembahkan untuk Ibu Saparina Sadli. Untuk itu mohon Ibu diterima. Ini adalah saya mengisi kesibukan saya di rumah sendirian. Kemudian apakah nanti saya ada 1 buku free, jadi minta tolong supaya dibuatkan sistemnya, jadi yang dapat hanya 1. Tapi untuk selebihnya siapa yang mau memilikinya bisa membeli, bisa menghubungi kami melalui SLT, jadi melalui Ibu Evita. Ya, terima kasih Bu Dewi. Pak Dekan sama Pak Kepala
LPT ada di tas saya. Sebentar ya, tak ambilin ya. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf Ibu, ternyata saya salah menyampaikan informasinya. Ternyata satu, saya ada-adain aja tadi. Iya, mungkin boleh dibantu oleh Mbak Ica dan teman-teman panitia. Siapa nih satu orang yang beruntung mendapatkan buku dari Ibu Chandra? Oke, sambil menunggu keputusan dari teman-teman panitia, boleh Bu? Oh, ada dua kah Bu jadinya? Oh, satu. Oh, baik. Pak Dekan juga. Oke. Ya, saya undang sekali lagi untuk maju ke depan ya, Pak. Oh iya, saya akan bicarakan. Saya menunggu dari panitia nih ya, Bu. Siapa nih yang beruntung mendapatkan? Siapa? Oh iya. Oh iya, banyak acara tukar buku ya nih Bapak Ibu sore hari ini. Masih ada, oh ternyata ada buku dari Ibu Sadli yang akan diberikan oleh Ibu Evita kepada Pak Dekan. Pak Dekan. Ya, dipersilakan Ibu Evita. Mm-mm. Ya, ini buku yang diterbitkan oleh Sahabat Lansia Tangguh. Buku ini merupakan buku sejarah berdirinya Sahabat Lansia Tangguh dan eh, program program tentang Sahabat Lansia Tangguh yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ada satu lagi yang buat Pak Ari. Oke, baik. Teman-teman panitia apakah sudah mendapatkan satu nama untuk hadiah buku? Oh, sudah. Oh, Bapak. Iya. Boleh dicek namanya Mas Roni yang mendapatkan buku dari Ibu Chandra. Tadeng. Oh, oke. Baik, boleh Mbak Ica mungkin maju ke depan Mbak Ica untuk membantu. Iya. Oke, ya. Ya, akan Mbak Ica untuk mengumumkan peserta yang mendapatkan buku dari Ibu. Baik, ini sebetulnya kami pengennya mah memberikan semua gitu ya untuk hadirin sekalian biar bisa menambah wawasan sebetulnya dari apa yang sudah ditulis oleh Bu Chandra. Tapi ini satu kesempatan atau satu orang yang ternyata kami lihat barangkali dapat kesempatan pertama ya, yaitu tadi untuk Bapak Kepala Sekolah Lansia dari Cilandak. Boleh silakan. Ya, silakan Pak. Ibu Chandra boleh saya undang untuk maju ke depan untuk memberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya. Ini banyak hadiah tambahannya ya Pak. Dari Ibu Sadli yang pertama buku Sahabat Lansia Tangguh. Mungkin boleh diambil gambarnya. Silakan.
Baik, untuk selanjutnya dari LPTUI ada apresiasi berupa buku juga Pak dan kalender 2024. Ya. Oke, boleh. Ya. Baik. Baik. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang kesulitan dalam mengisi link evaluasi? Tidak. Saya harap tidak ada. Kemudian sudah bergabung dalam grup Longevity Talk? Sudah semua ya, baik. Dengan demikian Bapak Ibu, sesi kita pada hari ini sudah berakhir. Kita akan tutup dengan foto bersama. Iya, saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa maju ke depan. Oh, sebelum itu ada kenang-kenangan nih Bapak Ibu. Mohon maaf ada yang lupa. Ada kenang-kenangan untuk Ibu Sadli dan juga Ibu Evita. Ya. Saya undang Pak Aten dan juga Pak Ari untuk menyerahkan kenang-kenangan. Iya, Bu. Tapi ada. Iya. Baik, Pak Aten silakan memberikan kenang-kenangan untuk Ibu Sadli. Ibu Sadli, ada kenang-kenangan dari kami, dari Fakultas dan juga LPTUI. Ya. Oh, ketuk. Ya, ya, dan juga untuk Ibu Evita. Iya, terima kasih. Dan untuk Ibu Yati dan juga Ibu Dewi juga dapat kenang-kenangan dari LPT dan juga fakultas. Bu Monik boleh minta tolong untuk menyerahkan. Oh, oke, foto terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu yang lain kita bersiap-siap untuk foto bersama juga ya. Baik. Ya. Ada kenang-kenangan untuk Ibu Yati, Bu Monik dipersilakan. Dan juga Ibu Dewi ada kenang-kenangan. Bapak Ibu yang hadir secara online, dipersilakan untuk membuka kamera. Ya. Pak Ari, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pak Ari, mau izin. Ya, bagi Bapak Ibu yang hadir secara online, kami harapkan untuk membuka kamera, bisa menggunakan virtual background yang juga sudah disediakan. Kita akan ikut foto bersama ya, Bapak Ibu. Kita, mari silakan Bu. Mari ibu-ibu yang hadir, Bapak. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu yang hadir, yang ada di belakang, dipersilakan untuk maju ke depan. Iya. Ibu kita foto terlebih dahulu ya, nanti setelah ini boleh curhat-curhatan lagi, monggo. Silakan Bu. Bapak Ibu boleh naik ke atas kali ya, biar kelihatan. Yuk. Ya. Hah? Kita yang di atas. Oh iya. Udah terlanjur naik. Ya udahlah. Ya udahlah nggak apa-apa di sini ya.
sudah siap semua? Ya, Bapak Ibu sudah siap? Bapak Ibu yang online juga sudah siap ya? Oke, saya akan hitung. Luar biasa ini para lansia tangguh. Oke, 1, 2. Oh iya, yang handphone dulu ya Bapak Ibu, yang handphone. 1, 2, 3. Oke lagi, 1, 2. Oke, mungkin sekarang yang dari kamera, silakan Mas Alif. Bapak Ibu yang hadir secara online juga boleh ya pakai gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekarang kamera 1, 2. Oke, satu lagi. Satu lagi. Bapak Ibu yang hadir secara online tetap ya Bu, tetap on cam ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu, sampai bertemu kembali di Longevity Talk selanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang hadir secara online juga terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai jumpa. Ya, sama-sama Bu.